Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini aku, Revi Lutfiah, akan membuat video learning journal pada pertemuan ke-7. Alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Dan materi yang akan aku bahas pada pertemuan kali ini adalah hasil dari presentasi kelompok 5 dengan judul Mengenal Perbedaan dan contoh artikel, makalah, opini, esai, feature, dan juga news. Oke, langsung aja kita masuk pada materinya. Yang pertama membahas tentang artikel. Sebelumnya aku kan udah pernah ngejelasin ya apa sih artikel itu. Jadi artikel adalah tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, serta meyakinkan atau menghibur para pembacanya. Kemudian artikel juga memiliki beberapa karakteristik loh teman-teman. Di antaranya yang pertama itu ada karangan non-fiksi. Yang kedua, karangan yang tidak tentu panjangnya. Yang ketiga, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, ataupun menghibur. Yang keempat, menjadi sarana penyampaian adalah surat kabar, majalah, dan sebagainya. Kemudian, wujud karangan juga berupa berita. Nah, artikel juga memiliki beberapa jenis, diantaranya ada narasi, deskripsi, argumentasi, dan juga persuasi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan makalah. Pengertian makalah sendiri adalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penelitian lapangannya. Penyusunannya bertujuan untuk memenuhi kewajiban tertentu, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Nah, makalah juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, informasi yang diterapkan memiliki tingkat validasi yang tinggi dan analisis serta penafsiran harus bersifat objektif. Yang kedua, makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan juga akurat tentunya teman-teman. Yang ketiga, makalah harus disusun dengan sistematis dan juga komprehensif. Selanjutnya ada sistematika makalah. Jadi, makalah ini memiliki beberapa sistematika yang diantaranya bagian awal itu atau bagian pertama harus terdiri dari kata pengantar, daftar isi, dan juga bab pendahuluan. Kemudian bagian isi atau bagian kedua itu harus terdiri atas yang pertama tinjauan atau kajian teoritis, kemudian yang kedua ada pembahasan. Nah, bagian ketiga atau penutup itu terdiri dari kesimpulan serta saran. Nah, jadi itulah pengertian dari makalah sendiri, teman-teman. Selanjutnya ada opini. Jadi, opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap suatu persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer, yang dimana hakikatnya artikel opini merupakan bentuk tulisan sebuah pandangan yang dibuat oleh seorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya yang mengenai masalah tertentu yang dia bahas. Nah, opini juga memiliki beberapa macam. Di antaranya ada pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik, keinginan, penolakan, dan juga persetujuan teman-teman ya. Nah, gimana sih struktur karya tulis opini ini? Yang pertama itu kita harus menentukan ide. Yang kedua, tentunya kita akan membuat judul bukan? Nah, yang ketiga, buatlah sebuah paragraf pembuka. Yang keempat, menentukan isi dari opini yang akan kita buat. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Selanjutnya adalah cara-cara membuat artikel opini. Nah, yang pertama itu tentukan topik terkini atau peristiwa yang akan kita bahas dan kita tanggapi melalui artikel opini yang akan kita buat, teman-teman. Kemudian yang kedua, tentukan posisi dan arah artikel kita.
apakah pro atau kontra terhadap suatu isu tersebut. Jadi ketika ingin membuat sebuah artikel opini, kita harus menentukan artikel yang akan kita buat ini pro atau kontra terhadap isu yang akan kita bahas. Yang ketiga, pastikan kita mengikuti struktur penulisan artikel opini secara runtut agar tulisan kita dapat menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca tentunya. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya ada di pengertian esai. Esai adalah tulisan prosa yang menggabungkan antara fakta dan juga opini yang tentunya bersifat subjektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karangan prosa membahas persoalan dari sudut pandang penulis secara sepintas. Nah, dalam jurnalistik, esai adalah pendapat subjek penulis tentang suatu persoalan. Nah, struktur esai memiliki diantaranya ada 3. Yang pertama pendahuluan tentunya yang meliputi latar belakang dan pengenalan topik. Yang kedua ada isi atau penjabaran ide atau topik yang dibahas secara detail. Yang ketiga itu ada penutup, ringkasan ide utama dan pandangan dari si penulis tersebut. Nah, kemudian esai juga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya bentuk prosa atau bahasa sehari-hari. Yang kedua, gaya tulisan yang khas bagi setiap penulisnya. Kemudian yang ketiga, tidak membahas topik secara utuh atau hanya aspek tertentu saja yang dibahas teman-teman. Yang keempat, harus punya kesatuan antara bagian-bagiannya. Dan yang terakhir itu harus singkat dan juga padat. Nah, jenis-jenis esai ada deskriptif, tajuk, cukilan, pribadi, reflektif, dan juga kritik. Cara membuat esai itu ada 4. Yang pertama, tentunya kita pasti akan menentukan topik yang akan kita bahas. Yang kedua, menentukan tema dan serta tujuan untuk apa sih esai ini kita buat. Nah, yang ketiga, membuat karangan tulisan atau outline. Yang keempat, kemudian kita mengembangkan tulisan. Selanjutnya kita masuk pada materi feature. Pengertian feature adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan juga subjektif mengenai objek tertentu yang umumnya tidak berkaitan dengan berita. Feature menjadi salah satu daya tarik media cetak, daring, dan juga TV, teman-teman. Nah, karakteristik feature ini merupakan faktual, informatif, rekreatif, ringan, kreatif, subjektif, dan awet, dan human interest. Kemudian tahapan penulisan feature ini diantaranya menemukan peristiwa dan jalan cerita, cek, recheck, dan triple check jalan cerita, memastikan sudut berita atau point of view, menentukan lead atau intro bagian pembuka, kemudian menulis berita. Jenis-jenis feature, yang pertama ada feature berita, feature perjalanan, feature wisata, feature budaya, feature sejarah, feature profil, dan juga feature kuliner. Selanjutnya kita masuk pada pengertian news atau berita. Kayaknya aku udah pernah bahas ya di video-video selanjutnya tentang pengertian berita ini. Jadi langsung aja kita masuk kepada teknik penulisan berita. Yang pertama itu ada judul atau headline. Yang kedua ada baris tanggal atau deadline. Yang ketiga ada teras berita atau lead. Yang keempat ada tubuh berita atau body. Yang kelima itu ada leg atau kaki berita. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh berita yang udah dijelasin sama pemateri kemarin, yaitu kelompok 5. Nah, jadi beritanya kayak gini, guys. Tuh, kelihatan nggak ya? Nah, pokoknya ini itu masuknya ke headline. Nih, Kota Cilegon kirimkan 29 atlet renang. Kemudian di bagian sini, Cilegon sebanyak 29 atlet, bla 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 itu sebagai deadline. Kemudian dari sini sampai sini, ini menjadi body atau body apa tadi? Atau tubuh berita. Nah, ini ada kutipan langsung. Yang terakhir, bagian terakhir itu ada leg atau kaki berita. Dia itu kayak semacam penjelasan gitu, tapi penjelasannya secara ringkas gitu, guys. Nah, kadang kaki leg berita ini dipakai ataupun
nggak dipakai. Jadi di tiap-tiap berita itu berbeda-beda guys. Kadang ada yang menggunakan berita, kadang ada juga yang nggak ngegunain berita itu. Jadi langsung aja ke penutupnya gitu. Nah teman-teman semuanya, kita sudah selesai pada materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah aku sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton learning journal aku sampai habis, dan nantikan konten-konten aku di minggu-minggu selanjutnya. Masih ada 7 learning journal lagi guys yang harus kalian tonton dan kalian nantikan setiap minggunya. Oke, mungkin itu aja materi yang aku dapat sampaikan pada hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.